Witan Sulaiman pernah dijadikan wingback oleh Thomas Doll, sekarang gacor lagi bareng Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah laksanakan kewajiban, kini giliran PSSI dan Erick Thohir wajib penuhi janji. Abdullah bin Khalifa Stadium saksi 3 kemenangan Timnas Indonesia di level Asia. Bikin Timnas U23 Indonesia kebobolan, Justin Hubner dimaafkan. Nathan Chuaon banjir pujian lagi usai Timnas Indonesia U23 bantai Yordania hingga diklaim mirip gelandang bintang Real Madrid. Marcelino Ferdinand ketika lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Sangat bagus untuk sepak bola Indonesia ke depan. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Witan Sulaiman tampil apik ketika Timnas Indonesia U23 menang atas Yordania pada matchday ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Witan Sulaiman mencetak 1 gol dan assist untuk Garuda Muda. Indonesia berjumpa Yordania pada duel di Stadion Abdullah bin Khalifa. Garuda Muda meraih kemenangan dengan skor 4-1 atas Yordania. Hasil ini mengantar Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Rizky Ridho dan kolega meraih posisi kedua klasemen grup A dengan 6 poin. Qatar jadi juara grup A dengan raihan 7 poin. Piala Asia U23 2024 bisa jadi titik balik performa Witan Sulaiman. Performa pemain berusia 22 tahun itu sempat menurun, bahkan dia harus angkat kaki dari Persija Jakarta pada paruh musim BRI Liga 1. Witan Sulaiman bergabung dengan Persija pada bursa transfer tengah musim BRI Liga 1. Datang di tengah musim, Witan Sulaiman bikin 2 gol dan 1 assist dari 10 laga. Performa Witan Sulaiman tidak terlalu buruk. Dia bikin 3 gol dan 5 assist dari 18 laga di BRI Liga 1 bersama Persija. Di bawah kendali Thomas Doll, Witan Sulaiman tidak dimainkan sebagai winger atau gelandang serang. Witan dimainkan sebagai winger. Meskipun penampilan Witan tidak terlalu buruk, performanya tidak cukup optimal. Pada level klub, performa Witan Sulaiman memang masih labil. Bahkan ketika sudah bergabung dengan Bayangkara FC. Meskipun begitu, Witan Sulaiman tetap jadi pemain yang spesial di mata Shin Tae-yong. Witan Sulaiman selalu mendapat tempat di Timnas Indonesia, baik pada level senior maupun kelompok usia. Witan masuk skuad untuk Piala Asia 2023 lalu dan selalu terlibat pada 4 laga yang dimainkan skuad Garuda. Piala Asia U23 jadi momen penting bagi Witan Sulaiman, sebab dia jadi pilihan utama di lini depan Garuda Muda. Witan Sulaiman selalu bermain penuh pada 3 laga Indonesia. Lalu dia bikin 1 gol dan assist pada duel lawan Yordania. Timnas Indonesia U23 membuat sejarah baru. Garuda Nusantara dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapatkan setelah wasit meniupkan peluit panjang di Abdullah bin Khalifa Stadium. Timnas Indonesia U23 keluar sebagai pemenang laga tersebut dengan skor akhir 1-4. 3 poin di laga ini membuat Timnas Indonesia U23 finish sebagai runner-up grup A. Alhasil skuad Garuda berhak menemani Timnas Qatar U23 untuk bermain di perempat final dari grup A. Kemenangan ini tidak bisa dilepaskan dari Shin Tae-yong.
Berkat tangan dingin pelatih asal Korea Selatan itu, timnas Indonesia U23 pertama kali lolos ke fase gugur turnamen ini. Keberhasilan ini berarti tidak ada alasan lagi bagi PSSI untuk tidak menepati janji kepada Shin Tae-yong. Seperti yang sudah diketahui, kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia sebenarnya sudah habis. Kontrak sang pelatih bersama timnas Indonesia selesai di Desember 2023 kemarin. Namun PSSI dan sang pelatih bersepakat untuk menambah durasi kontraknya hingga Juni 2024 mendatang. Saat ini kontrak ex-pelatih timnas Korea Selatan itu tersisa 2 bulan lagi. Banyak pendukung timnas Indonesia mendesak PSSI untuk memperpanjang kontrak sang pelatih. Sejak akhir 2023 kemarin, PSSI melalui sang ketua umum, Erick Thohir, menyebut bahwa pihaknya siap memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Namun ada 2 syarat yang harus dipenuhi sang pelatih. Yang pertama adalah ia ditarget untuk membawa timnas Indonesia senior lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 kemarin. Sementara target kedua adalah membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak gugur Piala Asia U23 2024. Kedua target ini telah dipenuhi oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan kalah dari Australia di babak 16 besar. Dan timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U23. Shin Tae-yong telah memenuhi tanggung jawabnya. Jadi kini giliran PSSI yang memenuhi janji untuk memperpanjang kontrak sang pelatih. Dalam sesi wawancaranya baru-baru ini, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI sudah menyiapkan draft kontrak untuk Shin Tae-yong. Ia menyebut bahwa Shin Tae-yong akan diberi kontrak berdurasi 3 tahun. Nantinya ia akan menangani skuad Garuda hingga tahun 2027. Shin Tae-yong dikabarkan sudah menyepakati durasi tersebut. Jadi PSSI dan sang pelatih tinggal memfinalisasikan detail kontraknya. Timnas Indonesia sepertinya punya koneksi khusus dengan salah satu stadion besar di Qatar, Abdullah bin Khalifa Stadium. Tim Garuda berhasil meraih hasil-hasil apik ketika bermain di sana. Timnas Indonesia U23 mengukir sejarah manis. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Bermain di Abdullah bin Khalifa Stadium, Indonesia U23 menantang Yordania U23 dalam matchday terakhir grup A Piala Asia U23 2024. Skuad Shin Tae-yong tampil solid untuk meraih kemenangan 4-1. Kemenangan ini mengukuhkan posisi timnas Indonesia U23 sebagai runner-up klasemen akhir grup A Piala Asia U23 2024 dan berhak melaju ke babak perempat final. Kemenangan atas Yordania ini menambah panjang catatan manis timnas Indonesia ketika berlaga di Abdullah bin Khalifa. Penampilan terakhir timnas di sana berakhir dengan kemenangan. Di Piala Asia 2023 level senior, timnas Indonesia pun tampil sangat baik untuk mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di fase grup. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 merangkai 2 kemenangan beruntun. Indonesia tampil luar biasa saat menantang Yordania pada matchday ketiga fase grup Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand membuka jalan kemenangan Indonesia usai melesakkan gol penalti pada menit ke-23. 5 menit sebelum babak pertama selesai, Witan Sulaiman menggandakan keunggulan skuad Merah Putih lewat tendangan datar menuju tiang jauh. Marcelino kembali nyekor pada menit ke-70 dari hasil memaksimalkan umpan Witan. 9 menit berselang, Yordania menelurkan gol sematawayang yang lahir akibat blunder Justin Hubner. Bek kelahiran Belanda itu awalnya berniat memblok tendangan pemain musuh.
Namun aksi Hubner malah membuat bola berbelok arah dan masuk ke gawang Indonesia. Kiper Hernando Ari pun sudah terlanjur mati langkah sehingga gagal menghalau si kulit bulat. Beruntung bagi Indonesia karena bisa merentangkan jarak skor lagi berkat gol Komang Teguh. Terkait kesalahan Hubner, warganet Indonesia memilih untuk permisif. Sang palang pintu bermain sangat baik selama 90 menit. Performance sempurna timnas Indonesia U23, satu kesalahan gol dari Divlek Hubner, tapi gak apa-apa kita unggul 4 atas Yordania dan lolos dengan sangat meyakinkan. Seorang warganet juga mengimbau agar pecinta timnas Indonesia tidak menghujat ketika ada pemain yang bikin blunder. Jangan hujat Hubner please, bukan karena dia ganteng atau apa, tapi kebiasaan bagus dipuji. Error dikit dirujak harus segera dimusnahkan dari kamus netizen Indo. Ayo support aja. Nasionalis dan perjuangan mereka gak mengecewakan sampai sejauh ini. Berkat kemenangan atas Yordania, Indonesia memastikan langkah ke perempat final. Tim asuhan Sintayong menuntaskan persaingan di grup A sebagai runner-up dengan raihan 6 poin. Indonesia lolos ke babak 8 besar bersama tuan rumah Qatar selaku juara grup. Nathan Chu Aon kembali banjir pujian setelah berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 menang telak 4-1 atas Yordania di partai terakhir grup A Piala Asia U23 2024. Garuda Muda berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dalam musim debutnya di turnamen ini. Ini merupakan keikutsertaan pertama Indonesia di ajang Piala Asia U23. Namun Garuda Muda langsung mampu bertarung hingga fase gugur. Marcelino Ferdinand menjadi bintang di laga kontra Yordania lewat 2 golnya, sedangkan Witan Sulaiman dan Komang Teguh masing-masing menyumbangkan 1 gol. Pemain yang juga pantas mendapatkan pujian adalah Nathan Chu Aon, yang kembali dipercaya Sintayong untuk tampil sebagai gelandang bertahan. Nathan sejatinya adalah seorang bek kiri, namun sang pelatih asal Korea Selatan bereksperimen untuk menaruh pemain SC Heerenveen itu di tengah dalam laga kontra Australia karena ketiadaan Ivar Jenner. Netizen menyamakan peran Nathan seperti gelandang bintang Real Madrid Fede Valverde karena keberadaannya seperti ada di mana-mana meskipun dia minim pengalaman sebagai gelandang. Bahkan kegemilangan Nathan di laga kontra Yordania dinilai melebihi Marcelino yang mencetak 2 gol. Netizen menilai Nathan layak dijadikan man of the match. Kegemilangan Nathan Chu Aon diharapkan berlanjut ketika timnas Indonesia U23 tampil di perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Marcelino Ferdinand menjadi bintang lapangan untuk timnas Indonesia U23 ketika lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Ia mencetak 2 gol ke gawang Yordania. Timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas Yordania di Abdullah bin Khalifa Stadium. Pertandingan itu menjadi yang terakhir di grup A Piala Asia U23 2024. 4 gol timnas Indonesia U23 ke gawang Yordania dicetak masing-masing oleh Marcelino Ferdinand lewat tendangan penalti pada Witan Sulaiman dan Komang Teguh. Usai membuat 2 gol ke gawang Yordania, Marcelino terpilih sebagai man of the match. Ia juga memuji pelatih timnas Indonesia U23, Sintayong yang melakukan persiapan dengan baik. Kemudian kami bermain sangat kompak. Lalu untuk latihan kemarin, Coach Sintayong bilang dia mengatakan banyak hal untuk taktis. Dan kemudian kami melakukannya dengan sangat baik. Ya tentu saja saya sangat senang. Kami membuat sejarah baru bagi kami. Dan ini pertama kalinya bagi kami juga di usia di bawah 23 tahun. Maka dari itu sangat bagus untuk sepak bola Indonesia ke depannya bisa berjalan dengan baik. Semoga kita bisa membuat cerita baru.